Salam, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021. Bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari pembacaan Alkitab 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang tentunya kita masing-masing keluarga sudah membacanya dalam rumah tangga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini sesuai sabda bina umat, jemaat sebagai kehormatan dan sukacita pelayan. Sebagai seorang guru, kita berharap apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita tidak hanya dapat didengar dan diterima oleh para murid. Lebih daripada itu, kita berharap para murid akan menghasilkan sesuatu yang baik dari apa yang mereka dengar melalui pengajaran kita. Sebagai seorang pemimpin, kita pun berharap orang-orang yang kita pimpin akan bertumbuh dalam segala hal ke arah yang lebih baik. Itulah buah sukacita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita dapat melihat juga bahwa Rasul Paulus mengalami berbagai tantangan hebat dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kabar penderitaan jemaat Tesalonika yang dimusuhi dan dianiaya oleh bangsanya sendiri tentu menjadi duka cita tersendiri bagi Paulus. Ada kerinduan di hati Paulus untuk menjenguk jemaat di Tesalonika. Para pakar perjanjian baru meyakini bahwa Rasul Paulus menulis surat ini dari kota Korintus. Melalui surat, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika merupakan buah pelayanannya adalah pengharapan dan sukacitanya di dalam Tuhan. Namun di sisi lain, kita juga dapat Paulus sungguh bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan melihat pertumbuhan jemaat Tesalonika. Demikian juga jemaat Tesalonika juga begitu bersukacita untuk menerima dan melakukan firman Tuhan yang mereka terima dan dengar sebagai buah pemberitaan Rasul Paulus. Betapa Rasul Paulus bersukacita ketika mengetahui firman Tuhan yang diberitakan dapat diterima jemaat, bahkan melakukan firman yang mereka dengar. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nats ini terdapat dalam Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Letih, lesu,
kesusahan, penderitaan, serta kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus sebagai yang memberitakan Injil hilang sirna karena firman Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Paulus mendedikasikan hidupnya bagi pekerjaan Kristus dan hidup setiap hari bagi Tuhan. Karena bagi Paulus, seperti yang terdapat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di masa kini, marilah kita memiliki hati hamba seperti Paulus yang memiliki kasih yang sejati untuk melayani jemaat dan memiliki ketulusan mengajarkan kebenaran kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah yang harus kita layani? Kita akan temukan jawaban ini di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-19. Tuhan adalah pribadi utama yang harus kita layani. Maka dari itu haruslah dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku bahkan mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Itu di Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-19. Jadi yang kita layani haruslah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup Paulus sepenuhnya dicurahkan untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Ujian dan tantangan yang tak menyurutkan semangatnya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sekali-sekali kita melayani Tuhan hanya karena mengikuti tren atau sekedar ikut-ikutan. Rasul Paulus menyadari betul seperti yang terdapat di dalam Galatia 1 ayat 15 dan sampai 16. Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rasul Paulus menyadari betul bahwa semenjak di kandungan ibunya, Tuhan sudah memilih dia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam hidupnya. Alasan kita melayani Tuhan adalah karena apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita, yakni belas kasih-Nya. Ketika kita berpikir tentang apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita, pengorbanannya bagi kita tidak akan sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dibandingkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan jika kita tidak pernah mendapatkan penghargaan karena pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tetap berhutang pelayanan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, James Hudson Taylor
adalah seorang penginjil di Cina pada abad ke-19. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mengabarkan Injil di Cina, meskipun ia kehilangan istri dan 2 orang anaknya, serta banyak penginjil yang melayani bersama dengannya. Dia tidak pernah membiarkan hal itu menjadi halangan, karena dia percaya cara terbaik memakai hidupnya adalah memberikannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi James tahu cara terbaik dia memakai hidupnya, yaitu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kesetiaan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ditugaskan kepada kita? Apakah kita telah teruji? Tidak pernah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, yang ditugaskan kepada kita. Di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 menuliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat Tuhan, marilah kita menyadari bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, menjadikan kita miliknya. Dia mengampuni semua dosa kita. Jadi kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Dan mari kita renungkan seberapa besarnya yang telah kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak bisa disamakan dengan apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita di atas kayu salib. Kita berhutang kepada Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin.